Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Dari bab yang sebelumnya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas keutamaan berbakti kepada orang tua kita, yaitu tulu umrih, ya, dipanjangkan umurnya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, melanjutkan pada bab berikutnya, yaitu maghfirah, dengan ampunan ketika mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, ini bisa dilihat di halaman 54, ya, tidak boleh memintakan ampun untuk seorang ayah yang musyrik. 6. Di dalam bab ke-11, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bab min bir walidayh. Ini sudah di bab berikutnya, bab la yastaghfiru li abihil musyrik, bab, ya, tidak disukainya, tidak diperkenankannya mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya yang musyrik. Hadatsana Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq ibnu Rahawayh. Kaum muslimin, Imam Ishaq ibnu Rahawayh adalah imam besar, ya, di dalam agama Islam. Ulama menjulukinya ahli zuhud, ahli takwa, ahli hadis, ya. Bahkan, ya, saking baro'ati Imam Ishaq ibn Rahawayh, ya, saking beliau ahlinya dalam ilmu hadis, dijuluki sebagai Amirul Mukminin fi ilmil hadis, Amir Mukminin atau pakarnya dalam ilmu hadis. Ada yang menjuluki, ya, selain Imam Ishaq ibn Rahawayh, ada Imamul Bukhari rahimahullahu taala sebagai pakarnya ahli hadis. Imam Ishaq ibnu Rahawayh, ya, banyak, ya, menggoreskan karya-karya ilmiahnya di dalam Islam guna menjaga agama ini, ya. Ada di sana dalam Rijalul Hadis karya Imam Ishaq ibnu Rahawayh dan yang lainnya. Adalah ketawaduan Imam Ishaq ibnu Rahawayh rahimahullahu taala, ya. Beliau sezaman dengan Imam Syafi'i, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Adalah suatu saat, ya, ketawaduan Imam Ishaq ibn Rahawayh ketika itu telat, ya, untuk memulai pelajaran. Kemudian ada salah seorang sahabatnya, Imam Yahya bin Yahya, hendak menggantikan pelajaran beliau. Kemudian hampir mulai, Imam Ishaq ibn Rahawayh ada yang mengatakan rohuyah menunjukkan ini bukan orang Arab asli, ya, seperti Sibawayh, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan orang Arab asli. Nah, ini kaum muslimin. Jadi Islam itu tidak memandang rasisme. Islam itu bukan mesti Arab, ya. Islam itu bukan pasti Arab. Walaupun Islam turunnya di Arab, tapi bukan berarti yang Arab itu pasti Islam. Banyak, ya, orang Arab yang nggak Muslim. Abu Lahab, Abu Jahal, orang Arab, tinggal di Arab, punya kedudukan, ya, yang dekat dengan Rasul SAW, tapi tidak beriman, maka tiadalah berguna. Maka kaum muslimin rahimahullah wa iyyakum, ya, senantiasa menjadi motivasi bagi kita, ya, non Arab, ya, itu juga diperlakukan sama dalam Islam, mempunyai kedudukan yang sama. Kalau memang, ya, dirinya mempunyai keilmuan, dirinya mempunyai kompetensi dalam agama Islam, ya, dimuliakan dalam Islam. Subhanahu wa ta'ala menjanjikan langsung, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Orang yang, ya, menuntut ilmu, memperbaiki value-nya, memperbaiki dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Seperti Imam Ishaq ibn Rahawayh. Ada yang membaca Rahawayh, ada yang membaca Rohuyah, ya, dua bacaan. Beliau ada orang Faris, ya. Faris itu mana, Pak? Al-Farisi. Ada Salman Al-Farisi. Mana Faris? Apa ada di Perancis sekarang? Faris, mana Faris? Ciamis, nah itu. Oke. Paris.
Selain perapatan Ciamis mana Pak? Farisiyah. Nah, Faris mana Pak? Persia. Mana Persia? Iran ya, orang Iran. Oh ternyata orang Iran juga sama ya. Orang Iran juga sama. Oh Iran itu bukannya Arab ya, bukan. Jadi Iran itu bukan Arab. Bahasanya sudah beda ya. Mereka bukan masuk rumpun Arab, Urdu bahasanya atau bahasa semacamnya ya. Bahasa Iran khusus. Kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawayh mengatakan ketika beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fi ilmil hadis ya, pemukanya ilmu hadis, lantas beliau tidak menyombongkan diri ya. Ketika beliau diminta untuk tetap maju, monggo Syekh ya, Imam Ishaq silahkan, anta akbaru minna, engkau adalah lebih senior daripada kami, engkau adalah imam yang senior di antara kami. Apa kata beliau? Nam ana akbaru mink, ya saya lebih senior dari kalian umurnya mungkin, walakin naka ya anta a'lamu minna, ya, akan tapi engkau lebih paham, lebih faqih daripada kami. Imam Ishaq ibni Rahawayh ya. Ada suatu munadharah, suatu sharing ya, session sharing, dalam bahasa kita debat, sebenarnya bukan debat ya. Ada session sharing ketika Imam Ibnu Rahawayh, Ishaq bin Rahawayh ini bertemu dengan Imam Syafi'i ya, imam besar, sama-sama imam besar pada masanya. Bahkan Imam Ishaq bin Rahawayh ada yang mengatakan mempunyai pandangan sendiri dalam perkara fikih. Ya, suatu saat ya ketika Imam Syafi'i tersebar mazhabnya, beliau mengatakan ketika ada binatang yang halal untuk dimakan, kemudian dia mati ya, tapi belum disembelih, boleh dimanfaatkan apa? Boleh dimanfaatkan kulitnya. Ya, boleh dimanfaatkan kulitnya. Mati misalkan sapi belum sempat disembelih, dagingnya haram, tapi boleh dimanfaatkan kulitnya dengan cara apa? Bi'ihab wa dzibab, dengan disamak ya, dengan disamak. Kemudian ya Imam Ishaq mengatakan pada sharing tersebut, wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, ya apa yang Anda fatwakan kepada umat ini? Loh, kenapa demikian? Apa dasar Anda? Dasarnya adalah hadis dari Maimunah dan yang lainnya. Suatu saat Rasul SAW ya melewati bangkai kambing. Ditanya Imam Ishaq, ya apakah Rasulullah yantafi'u bih? Apakah Rasulullah memanfaatkan daripada ya hewan sudah mati tersebut? Terdiam Imam Syafi'i. Ya, terdiam Imam Syafi'i. Kemudian di sana hadir Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, ya. Kemudian Imam Ibnu Rahawayh ya, mengatakan bahwasanya Rasul SAW tidak memanfaatkan ya bagian daripada hewan yang sudah mati tersebut. Maka Imam Syafi'i merujuk kembali fatwanya, ya mazhabnya diperbaharui. Beliau mengatakan ya bahwasanya tidak diperkenankan mengambil bagian apapun dari hewan yang sudah mati. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal kebalikannya ya, karena kejadian tersebut beliau memfatwakan bolehnya mengambil bagian dari hewan yang sudah meninggal. Imam Ishaq bin Rahawayh ya telah mengabarkan Ali bin Husain ya, mengabarkan dari abinya dari Yazid bin Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, ketika ya di sisimu ada salah seorang, ahaduhuma, salah seorang atau keduanya ya, mereka sepuh ya di dalam tinggal bersama kita. Fala taqul lahuma uffin, jangan pernah sekali-kali mengatakan uffin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, li dojar ya, uffin itu apa? Untuk menolak sesuatu. Ya, misalkan diskusi sama orang tuanya atau lagi dinasihati orang tuanya, banyak ya, anak dulu sampai sekarang sama seperti itu, banyak kelakuannya. Kenapa? Namanya juga anak remaja, namanya anak ABG. ABG itu apa Pak? Anak baru gede. Apa artinya anak baru gede? Postur tubuhnya tinggi, gede badannya, tapi apa? Pemikirannya masih bocah. Ya, ketika dinasihati orang tuanya, seolah orang tuanya jadi musuhnya, kan gitu ya. Nah, maka perlu dipilih-pilih, kata ahli parenting, perlu dipilih-pilih mungkin timingnya, waktunya yang tepat ya. Anak laki-laki, anak perempuan beda.
anak laki-laki satu dengan yang lain juga beda, ya. Bukan butuh timing, butuh waktu, ya. Kemudian butuh tempat untuk diskusi dengan anak kita. Kadang ketika diajak diskusi atau dinasihati, diem ya, diem, ma atau mi, ya, diem. Saya lebih tahu, ya. Saya ini anak muda, nggak bisa dikekang seperti itu, ya. Saya nggak bisa dipaksa-paksa seperti itu. Nah ini uffin, ya, diamlah. Ketika diminta misalkan, ya, nggak berkata-kata tapi apa? Dengan isyarat, ya, misalkan, ya, dirapikan itu bajunya misalkan, ya, kemudian isyarat seperti itu. Nah kata ahli fikih, ya, kata ahli usul mengatakan di sini ada terkandung tankihul manat. Apa yang tidak disebutkan lebih besar, ya, konsekuensinya daripada di dalam ayat yang disebutkan. Uffin, suatu isyarat atau perkataan menolak dari nasihat atau perintah orang tua selama nggak maksiat, ya. Akan tapi banyak yang lebih parah daripada itu, dengan kata-kata yang kasar, dengan sembrono, bahkan, ya, sudah berani melawan orang tuanya. Kalau masih kecil Pak, dinasehati, ya, disentil, nggak berani dia ngelawan, nangis, ya. Tapi kalau sudah remaja, SMA kelas 1, bapaknya, ya, nabok, anaknya apa Pak? Ya, ditabok lebih keras. Nah, ditabok lebih keras. Maka uffin, kalau berkata atau isyarat nggak suka saja, ya, itu dosa besar, apalagi yang lebih daripada itu. Wala tanharhuma, dan jangan pernah menyakiti keduanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang nggak menyakiti kedua orang tua kita. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, ya, maka pergaulah keduanya, ya, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah untuk keduanya, ya, dengan rahmat, dengan ampunan sebagaimana mereka mendidik kita, ya, di waktu kecil. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini yang menjadi perhatian kita. Ayat ketika diucapkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, agar mendoakan kedua orang tua kita dengan rahmat, dengan ampunan, dengan maghfirah, ya, sebagaimana mereka kasih sayangnya itu seperti yang dulu diberikan kepada kita di waktu kecil. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, ya, seperti ketika orang tua kita, ya, apa itu, ya, mendidik kita, mengayomi kita, bahkan ketika kita buang air besar, buang air kecil, ya, ketika kita masih, apa namanya, orang tuanya makan misalkan, nggak jijik, ya, nggak jijik dengan perkara tersebut atau dengan hal tersebut. Tengah-tengah makannya, ya, anaknya buang air besar misalkan, ya, langsung dibersihkan, ya, tanpa muntah dan seterusnya. Maka ikhwatul a'izza rahimanallahu wa iyyakum, ya, adalah hal yang pantas untuk kita lakukan, membalas dengan balasan yang kecil yang nggak ada apa-apanya, nggak setara dengan kebaikan kedua orang tua kita dengan mendoakan mereka. Kemudian datang ayat berikutnya. Apa itu? Kita diminta mendoakan kedua orang tua kita. Pertanyaannya, ternyata nggak semua orang tua kita muslim, nggak semua orang tua kita mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Lantas bagaimana? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi, nabi saja Pak ditegur. Maka nalin nabi, nggak pantas, ya, bagi seorang nabi. Begitu juga yang mengikuti nabi. Siapa? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan orang-orang yang masih musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau masih non muslim. Berbuat bakti bukannya boleh, Saat? Boleh. Ya, waktu itu Abu Hurairah kita singgung, ya. Sa'ad bin Waqqas kita singgung. Hadisnya sudah kita bahas di hadis di Adabul Mufrad di bab-bab sebelumnya. Bahwasanya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun masih musyrik, walaupun masih menyembah berhala. Betul, ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika hendak masuk, ya, ke rumahnya, ya, ketika ibunya waktu itu masih non muslim, mendoakan kebaikan untuk ibundanya. Apakah dilarang? Enggak dilarang. Ya, enggak dilarang. Berbakti kepada kedua orang tua enggak dilarang. Walaupun mereka, ya, non muslim, tetap kunjungi mereka, ya, tetap perlakukan mereka, ya, selayaknya orang tua. Enggak ada yang melarang dalam Islam tentang tersebut, berbakti kepada orang tuanya walaupun non muslim, ya. Ketika hari raya kita kunjungi, ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha kita kunjungi mereka, walaupun mereka non muslim, kita bagi, ya,
harta dengan mereka, kita bagi ya daging kurban dengan mereka, nggak ada masalah. Nah, kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum, lantas bagaimana dengan ayat ini? Ya, maka dari Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ya, walaupun mereka orang-orang yang dekat denganmu, ya, walaupun kerabatmu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? An yastaghfiru li ummih, untuk mendoakan ibundanya, ya, untuk mendoakan orang tuanya, ya. Apakah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak dibolehkan. Yamna'uhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak dibolehkan mendoakan ampunan untuk ibundanya. Kemudian dibolehkan apa? An yazuru qabrih, untuk berziarah ke kubur ibundanya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka ya di dalam kelanjutan hadisnya, ya, di teks yang lengkap disebutkan di sana dalam kitab Fathul Samad, fanusikhatil ayah biha, maka ayat yang pertama diamandemen, dihapuskan, ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ternyata ayatnya apa? Tidak mutlak, ternyata muqayyad, ya. Kalau cuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ayatnya mutlak untuk semua orang tua kita, baik muslim maupun non muslim. Ternyata diikat, ya, dengan ayat setelahnya, apa itu? Didoakan untuk yang muslim. Nah, di sini kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Sebenarnya boleh nggak sih mendoakan orang tua kita yang masih non muslim, ya, berbuat baik, ya, birrul walidain kepada muslim dan non muslim, ya, nggak diperdebatkan, ya, karena sahabat yang mulia mereka masih berbuat baik, ya, berbakti kepada ibunda, ayahnya ketika masih musyrik. Nah, yang dipermasalahkan mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang masih musyrik. Nah, ini dirinci. Pertama, ketika masih hidup, ya, ketika masih hidup, boleh nggak mendoakan kedua orang tua kita dengan ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan, ya, doakan mereka apa? Hidayah. Doakan mereka hidayah. Doakan mereka agar mendapat rusyd, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka agar mereka, ya, bisa menerima agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayat seorang anak Yahudi yang terkenal, ya, yang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengannya, kemudian menjelang sakaratul mautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang, ya. Wahai Muhammad, datanglah, ya, anakku sekarang sedang sekarat. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau menawarkan untuk masuk Islam. Apa kata ayahnya yang masih Yahudi? Terimalah ajakan Muhammad SAW. Didoakan masuk Islam, ya. Ini yang menjadi perhatian. Jadi doanya adalah meminta agar didoakan hidayah, bukan doa ampunan. Kemudian kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ada datang hadis dari Rasul SAW dalam peristiwa sirah, ya, peristiwa ketika Rasul SAW dakwah di Taif, beliau ditolak, kemudian apa, ya, dilempar batu sampai terluka parah. Fatimah radhiyallahu anha menangis karena melihat ayahnya yang terluka parah. Kemudian di tengah perjalanan ditawari dua malaikat penjaga gunung di Taif tersebut, kalau mau saya balikkan, ya, gunung tersebut hancur sudah seluruh penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Allahumma fir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya, mereka masih hidup, didoakan ampunan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu ilmunya, masih jahil, ya, belum tahu ilmunya. Ya, didoakan untuk apa? Didoakan untuk masuk Islam. Jadi Allahumma fir lahum, ya Allah ampunilah mereka, maksudnya apa? Berikan hidayah kepada mereka. Itu maksud para ulama. Kemudian yang kedua, kalau sepeninggal mereka, orang tua kita, saudara kita yang masih musyrik meninggal, ya, apakah boleh didoakan? Maka datanglah ayat ini. Enggak pantas untuk didoakan, ya, ampunan dan rahmat, karena sudah pupus harapannya, sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, kalau anak Adam sudah meninggal maka sudah putus, sudah, ya, harapan dan amalannya. Maka enggak kita doakan, ya,
ampunan untuk mereka. Doakan ketika mereka masih hidup, ya, ajak mereka kepada Islam dengan apa? Dengan cara interaksi kita, dengan dakwah langsung, dakwah akhlak kita, dakwah etika kita, ya, kepada mereka. Ketika melihat, oh Islam ternyata seperti ini, walaupun saya non Muslim, tapi mereka masih memperlakukan saya, ya, lebih daripada anak-anak yang lain yang non Muslim juga. Nah, maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, kita doakan mereka, ya, agar mereka dapat menerima agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala mumpung masih, ya, tersambung amalannya, mumpung masih, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Baik. Nah, ada yang mau didiskusikan? Nah, cukup ya, nanti bisa diskusi di setelah ini. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.